billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Haitsu qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innakal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilman warzuqna. Memberikan begitu banyak kenikmatan serta karunia yang tak terhingga kepada kita semua, baik berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan, nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam majelis ilmu. Majelis yang kita harapkan bisa menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah demi langkah kita hingga kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindukan untuk bisa berjumpa dengan beliau. Karena dengan jasa beliau, perjuangan beliau yang telah menyampaikan dan mengajarkan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, sehingganya kita perlu mengetahui bagaimana tata cara ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengetahui mana jalan yang akan mengantarkan kita semua kepada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak, dan juga dengan arahan beliau kita mendapatkan solusi dalam setiap permasalahan hidup yang kita alami di dunia ini. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menumbuh suburkan kecintaan kita kepada beliau dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, mengikuti tuntunan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau dengan penuh harapan. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat beliau, dan kemudian diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan beliau di tempat penuh kenikmatan di jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bisa kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ini suatu kenikmatan besar yang harus kita sadari, karena tidak setiap manusia Allah berikan kesempatan, Allah berikan kenikmatan untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang saat ini sudah memasuki hari yang ke-15. Jikalau orang-orang yang saat ini telah berada di alam kubur, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan dibolehkan dan diperkenankan permohonan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka semua akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali dihidupkan di dunia ini agar apa? Bisa menambah amal ibadahnya, agar bisa duduk seperti Bapak Ibu sekalian saat ini di majelis ini, agar mereka bisa menambah amal solihnya. Karena ketika itu mereka benar-benar meyakini ternyata tidak ada perbuatan apapun yang ia lakukan semasa hidup di dunia melainkan dia mendapatkan balasan dari perbuatan tersebut. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya nikmat bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang saat ini sudah memasuki hari yang ke-15, yang artinya sudah setengah bulan berlalu. Ini suatu kenikmatan besar yang harus kita sadari. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bertemunya kaum muslimin dengan bulan Ramadan, yang mungkin kita sudah melewati ya beberapa kali Ramadan dalam kehidupan kita. Mungkin di antara kita ada yang sudah 10 kali bertemu dengan bulan Ramadan, atau 20 kali, atau 30 kali, atau 40 kali, 50 kali, dan seterusnya ya. Tapi ternyata kaum muslimin yang Allah perkenankan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan itu apa? Mereka setelah Ramadan, setelah mereka melalui Ramadan-Ramadan yang telah lalu, itu mereka menjadi pribadi-pribadi yang berbeda-beda. Ada di antara mereka pasca Ramadan, pasca bertemu dengan bulan Ramadan, mereka menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik dibandingkan pribadi sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Ada juga yang pasca Ramadan itu apa? Pribadinya, karakternya itu tidak ada yang berubah. Sama saja baik setelah Ramadan maupun sebelum Ramadan. Namun ternyata ada juga orang-orang yang diperkenankan dengan bertemu dengan bulan suci Ramadan, namun ternyata apa? Ternyata setelah Ramadan waliyadzubillah justru lebih buruk dibandingkan sebelum Ramadan. Inilah realita yang bisa kita lihat bersama-sama kaum muslimin secara umum. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana dengan kita. Jadi dalam hidup ini, sebelum kita melihat orang lain, yang terpenting adalah melihat diri kita terlebih dahulu. Khususnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia anugerah berupa kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bagaimana pribadi kita? Setelah sekian banyak Ramadan yang telah kita lalui dalam kehidupan kita hingga detik ini, sudahkah pribadi kita ini menjadi pribadi yang bertakwa sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar apa? Agar kalian bertakwa. Artinya apa? Jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, seharusnya Ramadan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita setahun sekali ini bisa menjadikan kita menjadi pribadi takwa kepada Allah. Ada yang perlu kita semangat. Sudahkah Ramadan yang kita lalui itu apa?
Sudahkah kita menjadi pribadi yang bertakwa setelah kita banyak Ramadan dalam kehidupan kita? Sebelum pertanyaan ini kita 30 tahun. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan dalam kehidupan setiap tahun sekali bulan Ramadan? Di bulan Ramadan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, kenapa Allah ingin menjadikan kita pribadi bertakwa? Jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjawab pertanyaan ini, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, karena bagi orang-orang yang bertakwa dia akan mendapatkan begitu banyak keuntungan, begitu banyak manfaat, baik di dunia yang sementara ini maupun kelak di akhirat yang selama-lamanya. Artinya apa? Artinya Allah inginkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa karena itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sangat sayang kepada kita, di antara bentuk kasih sayang Allah itu adalah apa? Kita juga bisa mendapatkan keuntungan dan banyak manfaat, kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Nah, apa saja keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kalau kita membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dapatkan begitu banyak keuntungan demi keuntungan yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keuntungan tersebut bisa kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah At-Talaq, ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung ayat yang kedua dari surah At-Talaq, apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya apa? Allah akan jadikan atau Allah akan berikan kepadanya jalan keluar pada setiap permasalahan yang ia hadapi atau yang ia dapat di dalam kehidupannya. Jamaah sekalian, tidak ada manusia yang hidup di dunia ini yang tidak ada masalah. Saya dan Bapak Ibu sekalian ini pasti memiliki masalah masing-masing. Yang terkadang besarnya masalah, banyaknya masalah yang kita hadapi, terkadang seolah-olah mentok, tidak ada jalan lain. Yang tidak sedikit menjadikan kita stres dan lain sebagainya. Maka apa? Allah kabarkan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, khususnya ketika kita menghadapi masalah-masalah problematika kehidupan dalam kehidupan kita di dunia ini, baik masalah yang kecil sampai masalah yang paling besar, maka apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang ingin diberikan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan hidupnya, maka apa? Temukan jawabannya ketika dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa jemaah sekalian? Dengan ketakwaan yang kita miliki, ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hadirkan solusi-solusi dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita ini. Nah, ini yang pertama. Keuntungan yang selanjutnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi orang yang bertakwa itu tidak perlu khawatir dengan rezeki, karena rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika dia membutuhkan kebutuhan,
untuk memenuhi kebutuhannya berupa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hadirkan rezeki kepadanya dari arah yang tidak diduga-duga. Itu bagi siapa? Jamaah sekalian. Bagi orang-orang yang bertakwa. Ini keuntungan yang kedua. Maka jika kita ingin menjadi pribadi yang Allah berikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka, di antara caranya adalah apa? Yuk kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang keempatnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah jadikan semua urusannya mudah. Jadi kita kalau ingin dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan dalam urusan apapun, kuncinya apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu apapun urusannya, apapun perkaranya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan di dunia dengan ketakwaan yang kita miliki. Allah juga Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada kita ternyata ya, keuntungan yang akan didapatkan oleh orang-orang bertakwa tersebut tidak sebatas hanya di dunia saja. Inilah kenapa alasannya Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa dengan dihadirkannya bulan Ramadan dalam kehidupan kita ini. Nah, ternyata apa? Keuntungan lainnya adalah apa? Keuntungan lainnya kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang berisi penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan tanpa henti dan selama-lamanya. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surah Ali Imran ayat ke-133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga itu? U'iddat lil muttaqin. Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Artinya apa? Kalau kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa, berarti kita sedang memantaskan diri kita kelak di hari kiamat untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini keuntungan yang begitu luar biasa, yang lebih besar dibandingkan keuntungan apapun yang kita dapatkan di dunia ini. Artinya apa jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ketakwaan yang Allah inginkan kepada kita karena apa? Karena dengan takwa yang kita miliki itu bisa mendatangkan begitu banyak keuntungan-keuntungan, kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti setelah kita mengetahui bahwa ternyata Allah menginginkan dengan ibadah puasa yang Allah wajibkan di bulan Ramadan, Allah menginginkan Ramadan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar Ramadan kita khususnya tahun ini membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menjawab pertanyaan bagaimana caranya agar Ramadan berbuah takwa, bagaimana Ramadan kita saat ini yang tersisa hanya kurang lebih 15 atau 14 hari ke depan ya, ini bisa membuahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, kalau sampai Ramadan ini kok tidak juga membuahkan ketakwaan kepada kita, sungguh sangat disayangkan. Maka mari kita upayakan ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita upayakan agar kita termasuk orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa setelah Allah Subhanahu wa taala pertemukan dirinya dengan bulan suci Ramadan.
Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dari sekian banyak upaya yang perlu kita lakukan, pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan 7 hal yang perlu kita upayakan untuk menjadikan Ramadan kita membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, agar Ramadan kita membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pahami dulu apa sih makna takwa itu. Artinya apa? Kalau kita ingin dan bertujuan Ramadan yang saat ini Allah hadirkan dalam kehidupan kita nantinya bisa membuahkan ketakwaan kepada kita, kita perlu tahu apa sih makna takwa itu. Jangan-jangan selama ini kita sering mendengar takwa, tapi belum seutuhnya kita memahami makna takwa tersebut. Ya. Nah ini, maka kita perlu mengetahui makna takwa yang menjadi tujuan kita diantaranya di bulan Ramadan ini. Karena memang seseorang itu bisa menggapai tujuannya kapan? Kalau dia tahu, ngerti tujuannya apa. Bagaimana dia bisa mencapai tujuannya sementara dia tidak mengetahui tujuannya? Ya, nggak mungkin akan mendapatkannya. Ketika ada orang yang mau ke Jakarta misalnya, tapi dia nggak tahu, ya Jakarta tuh di mana dan Jakarta seperti apa. Nah, sehingga apa? Dia nggak tahu langkahnya seperti apa. Sehingga bisa jadi, ya, yang tujuannya ke Jakarta malah nyasar ke Surabaya misalnya, atau nyasar ke Sulawesi. Ya, karena apa? Dikiranya Surabaya itu Jakarta, dikiranya Sulawesi itu adalah Jakarta. Ini apa penyebabnya? Karena nggak mengerti tujuannya. Nah, begitu juga kita. Kalau kita ingin Ramadan kita membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hal pertama yang perlu kita upayakan adalah mari kita memahami apa sih makna takwa itu. Tentunya kalau kita belajar, mengkaji kitab-kitab para ulama, membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, begitu banyak keterangan-keterangan yang menjelaskan apa sih takwa itu. Namun dari sekian banyak keterangan yang menjelaskan makna ketakwaan itu, bisa kita simpulkan inti takwa itu adalah apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu intinya apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Artinya orang yang bertakwa itu tidak hanya orang yang bisa tapi kemaksiatan jalan terus. Tapi apa? Orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala, dia juga mampu meninggalkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Aneh kalau seandainya ada orang yang berkali-kali bertemu dengan bulan Ramadan, Ramadannya tidak membuahkan ketakwaan dalam kehidupannya. Dia semangat Al-Quran, semangat mulai dia jalan. Kalau bicara tentang ini, kita jadi kita ya, dan jadi kita itu maksudnya ya. Nah, adalah bisa Allah Subhanahu wa taala dan bisa meninggalkan larangan Allah. Maka orang yang bertakwa itu, jamaah sekalian, apapun yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Perintah tersebut baik berupa perintah yang hukumnya wajib maupun perintah yang hukumnya sunnah. Selagi itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bertakwa melaksanakannya. Meskipun tetap apa? Mengutamakan yang wajib terlebih dahulu, tapi tidak menyepelekan yang sunnah. Tapi apa? Melaksanakan yang wajib, memperbanyak yang sunnah. Itu karakter orang yang bertakwa yang pertama. Ya. Kemudian apa? Selain dia melaksanakan perintah Allah, baik yang sifatnya wajib maupun sifat yang sunnah, dia juga apa? Dia juga ikuti, iringi dengan meninggalkan
hal-hal yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sifatnya makruh, hukumnya makruh, apalagi yang haram. Jadi orang yang bertakwa itu nggak mungkin dia mengatakan ini kan cuma makruh. Nah, makruh juga Bapak Ibu sekalian, itu kan larangan Allah. Maka orang yang bertakwa, ya, maka apa? Ketika Allah melarang sesuatu meskipun hukumnya hanya pada level makruh, tetap akan diupayakan tinggalkan. Apalagi yang haram. Nah, di Ramadan inilah kita dilatih. Ya, di madrasah Ramadan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana memperbanyak amal soleh, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Jangankan meninggalkan yang haram, yang makruh, meninggalkan yang tadinya mubah saja bisa kita tinggalkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukankah makan, minum itu tadinya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Namun di bulan Ramadan ini apa? Kita diminta untuk meninggalkan makan dan minum yang tadinya dibolehkan. Maka seharusnya di madrasah Ramadan ini menjadikan kita lebih mampu lagi meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, baik sifatnya yang makruh maupun apalagi yang haram. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui, ya, hal yang pertama kita harus tahu dulu apa itu, ya, makna takwa itu. Orang yang bertakwa itu siapa sih? Ya, artinya apa? Takwa itu tidak hanya berat sebelah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, amal soleh saja, tapi juga apa harus diikuti dengan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya. Nah, hal inilah di bulan Ramadan ini kita perlu melatih diri kita. Ya. Membiasakan diri kita itu diawali dengan memaksa diri kita untuk memperbanyak amal soleh. Biasakan, ya, memperbanyak amal soleh, ya, selama Ramadan ini. Ya. Dan juga biasakan paksa diri untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kata para ulama, jamaah sekalian, orang itu bisa menjadikan pribadinya pribadi yang baik ketika dia telah membiasakan kebaikan-kebaikan kurang lebih 3 pekan sampai sebulan. Begitu juga seseorang bisa meninggalkan kebiasaan buruknya ketika dia bisa memaksa dirinya untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut selama kurang lebih 3 pekan sampai sebulan. Artinya apa? Ramadan ini madrasah yang melatih kita untuk membiasakan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengerti apa makna dari takwa itu sendiri. Karena bisa jadi kita sering dengar, bahkan kita hafal, bahkan kita paham, tapi realitanya apa? Belum kita laksanakan. Kita hanya fokus kepada melaksanakan perintah, tapi apa? Kita tidak menjaga lisan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Menggibah, merendahkan orang lain. Kita berpuasa, kita tidak menjaga mata kita, pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang perlu kita upayakan setelah kita mengetahui makna dari takwa tersebut yang kita inginkan, kita menjadi pribadi-pribadi yang mudah dan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah yang itu menjadi karakteristik dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Bagaimana caranya agar kita mudah melaksanakan perintah Allah? Bagaimana caranya agar kita bisa meninggalkan hal-hal yang diharapkan oleh Allah? Karena ternyata apa? Teori itu ketika kita terapkan nggak semudah yang kita ketahui ilmunya. Ya enggak, Bu? Kita tahu kan kalau gibah itu enggak boleh, ngomongin orang itu enggak boleh, tahu Bu ya? Kalau enggak boleh itu kan. Tapi ternyata apa? Ketika puasa ini sudah berapa orang yang kita gibah, Ibu? Artinya apa? Masih berat kita melaksanakan atau masih berat bagi kita untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita tahu keutamaan qiyamul lail, kita tahu keutamaan sedekah, kita tahu keutamaan berpuasa, baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Tapi sudahkah kita maksimal melakukannya? Ternyata berat juga. Enggak. Nah, maka bagaimana caranya agar ringan kita bisa melaksanakan perintah Allah khususnya di bulan Ramadan ini dan ringan bagi kita untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Maka hal yang kedua yang perlu kita lakukan agar Ramadan kita membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Kenali Allah dan kenali siapa diri kita. Ini hal yang kedua. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Hal yang kedua yang perlu kita upayakan agar Ramadan kita membuahkan ketakwaan, kita perlu kenal siapa sih Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan puasa kepada kita. Siapa Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan dalam kehidupan kita selama ini Ramadan setiap bulan, setiap tahun satu kali. Ini perlu, ya. Karena dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikan kita ringan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang kemudian berat untuk melaksanakan perintah Allah, kemudian berat untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, di antara faktornya adalah apa? Karena dia belum begitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia belum begitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, hanya tahu saja, tapi belum mengenal lebih dalam siapa Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala ini apa Bapak Ibu sekalian? Kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu. Berarti apa? Untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dalam, itu apa? Kita harus semangat menuntut ilmu. Seperti yang Bapak Ibu sekalian saat ini lakukan. Ini salah satu faktor yang diharapkan nanti Ramadan kita ini bisa membuahkan ketakwaan. Yaitu apa? Semangat menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Ketika kita dapat ada majelis ilmu, pastikan kita termasuk orang yang hadir di dalamnya. Karena bisa jadi di majelis ilmu tersebutlah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala yang selama ini mungkin kita lalai darinya. Bahkan meskipun di bulan Ramadan. Kan banyak kan orang-orang yang kita lihat ternyata meskipun di bulan Ramadan mereka masih lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, semangat menuntut ilmu, semangat menghadiri majelis ilmu, semangat belajar dimanapun dan kapanpun dengan cara apapun juga yang bisa kita lakukan. Nah, ketika kita sudah semangat belajar, semangat menghadiri majelis ilmu, maka ketahuilah, di antara ilmu yang sangat penting, yang perlu kita dapatkan dan kita pelajari untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu tentang Asmaul Husna. Ilmu tentang Asmaul Husna, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kenal dengan apa Bapak Ibu sekalian? Dengan namanya, ya enggak? Kita kenal seseorang itu dengan namanya. Kalau kita nggak tahu namanya, kenal nggak kita sama dia? Nggak kenal. Ya. Semakin banyak kita mengetahui namanya, semakin banyak kita mengetahui sifat-sifatnya, maka akan semakin dalam pengenalan kita kepada sesuatu tersebut. Maka untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menghadiri majelis ilmu yang membahas tentang Asmaul Husna, yang memperkenalkan kepada kita semua siapa sih Allah itu. Ya. Siapa sih Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kita untuk bertakwa kepada Allah? Nah, itu. Tentunya untuk bisa mengkaji Asmaul Husna ini Bapak Ibu sekalian, itu apa? Kita perlu kembali menghadiri majelis ilmu, mengkaji kembali ayat-ayat Al-Qur'an dan juga apa? Mengkaji kembali hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana keduanya Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengenal Allah, dengan kita semangat bertolabul ilmi, semangat untuk belajar, semangat menghadiri majelis ilmu dimanapun dan kapanpun, karena emang namanya ilmu ini, ya, untuk semangat belajar ilmu, ajaran kita, agama Islam itu tidak membedakan, ya, siapapun kita, ya, dan apapun profesi kita, dan berapapun umur kita, tetap kita diminta untuk belajar dalam agama Islam ini. Ya, maka nggak boleh kita kemudian dengan alasan umur yang sudah sepuh misalnya, kesibukan menghalangi kita untuk bisa terus belajar. Karena dengan terus belajar maka akan terus kebaikan akan kita dapatkan. Tapi sebaliknya, dengan kita berhenti belajar maka apa? Terhenti pula kebaikan yang akan datang dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dengan kita semangat menuntut ilmu, Bapak Ibu sekalian, maka apa? Otomatis kita akan mengenal siapa diri kita. Kita ini Bapak Ibu sekalian, siapapun kita, apapun profesi kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan yang saat ini kita miliki, kita semua statusnya sama, yaitu sebagai hamba Allah. Kenapa kami sampaikan hal ini? Karena terkadang orang itu dengan apa yang ia miliki, dengan harta yang ia miliki, dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya, baik
jabatan, ilmu, kekuatan, dan lain sebagainya, terkadang menjadikan dia lupa kalau statusnya tetap adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada orang yang kemudian memiliki jabatan, harta yang banyak, nggak lagi semangat beribadah kepada Allah. Seolah-olah apa? Dengan jabatan yang ia miliki, dengan harta yang dia miliki, dia tidak butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Padahal apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-15. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu, fakir, fakir bapak, kan artinya gitu ya. Seorang wali kota, seorang ustaz, banyak hal dalam kehidupannya dia tidak bisa lakukan sendiri tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal ini apa? Oh, ternyata kita sudah tahu menyadari hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa? Sebagaimana seorang hamba sudah sepantasnya bahkan wajib baginya untuk apa? Tunduk dan patuh secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika orang itu menyadari siapa dirinya dan mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan ringan. Bapak Ibu sekalian, melaksanakan perintah Allah. Allah perintahkan berpuasa, ringan. Allah perintahkan untuk berqiyamul lail, dia laksanakan. Allah perintahkan untuk bersedekah, dia keluarkan, ringan. Enggak berat lagi, sedekah enggak ya, sedekah enggak ya, enggak. Ketika dia tahu dia ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah perintahkan dia bersedekah, keluarkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hal yang kedua. Dengan kita mengenal Allah, dengan kita mengenal siapa diri kita, ini akan menjadikan kita ringan untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu merupakan ciri khas dari orang-orang yang bertakwa. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan apa? Hanyalah untuk beribadah kepada aku. Artinya apa? Hidup kita ini, Bapak Ibu sekalian, untuk apa sih kita hidup ini? Untuk bagaimana beribadah kepada Allah. Beribadah itu apa sih makna ibadah itu? Ibadah itu kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ismun jami likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, makna ibadah itu adalah makna tugas kita nih loh sebagai manusia, siapapun kita, baik laki-laki maupun perempuan, apapun profesi kita, apapun kesibukan kita, sama tugas kita. Apa? Ibadah. Apa itu ibadah? Satu kata, kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mengumpulkan segala hal. Satu kata yang mengumpulkan segala hal yang bisa mendatangkan kecintaan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kata yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan maupun perbuatan secara zahir maupun batin. Kita ulangi, makna ibadah itu apa? Satu kata yang mengumpulkan segala hal
yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perbuatan maupun ucapan yang zahir maupun yang batin. Nah, berarti apa? Ibadah ini dengan apa kita bisa melakukannya? Bagaimana caranya agar Allah cinta kepada kita, agar Allah ridho kepada kita? Balik lagi dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, ketika kita sudah menyadari siapa kita dan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan ciri khas dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal yang ketiga, agar Ramadan kita membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Bapak Ibu sekalian kita harus senantiasa berzikir kepada Allah? Banyak alasannya. Karena di antaranya, kalau kita hubungkan dengan pembahasan kita sebelumnya, untuk bisa kita senantiasa ingat siapa diri kita ingat siapa Allah Subhanahu wa taala, ini butuh apa? Kita lazimkan zikir. Kita basahi lisan kita ini agar kita bisa ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, kita ingat kepada kita, dan kita mengetahui apa seharusnya kewajiban yang kita lakukan dan apa yang seharusnya kita tinggalkan. Nah, itu diantara sebab kenapa kita harus melazimi zikir untuk bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Ditambah lagi Bapak Ibu sekalian, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata atau pernah menyampaikan makna atau tafsir tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam surah Ali Imran ayat yang ke-102. Ini ayat yang sangat sering kita dengar. Bunyinya adalah bagaimana? Ayat tersebut berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali kalian dalam kondisi muslim. Artinya apa? Di sini kata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bisa kita cek di tafsir Ibnu Katsir, juga dijelaskan oleh dalam kitab Jalalain, tafsir Jalalain, ya. Makna dari haqqa tuqatih, tafsir dari haqqa tuqatih itu, ya, dengan sebenar-benar takwa adalah apa? An yuta'a fala yu'sa. Ada 3 poin. Bisa dikatakan takwa itu benar-benar takwa. Yang pertama apa? Yang pertama an yuta'a fala yu'sa. Orang yang benar-benar bertakwa itu adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Ini yang pertama. Itu adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Yang kedua apa kata beliau? Wa an yuzkara fala yunsa. Orang yang bertakwa itu adalah apa? Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, fala yunsa, dan dia tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi kalau kita ingin melihat kualitas ketakwaan kita, coba lihat 24 jam sehari semalam yang Allah berikan kepada kita, lebih dominan mana? Ingat kepada Allah atau selain Allah Subhanahu wa taala? Kalau lebih dominan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itu mudah-mudahan bertanda berarti apa? Kualitas ketakwaan kita sudah baik. Tapi kalau ternyata 24 jam yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya 1 jam misalnya, atau bahkan 10 menit ketika sholat tok misalnya, ya. Oh, berarti apa? Kita belum bisa katakan, ya,
Bertakwa dengan sebenar-benar takwa, karena kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, takwa itu adalah apa? An yudhkara fala yunsa. Senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Jadi orang yang bertakwa itu ingat Allah tidak hanya di masjid saja. Di rumah pun ingat kepada Allah. Di tempat kerja juga ingat kepada Allah. Di pasar juga ingat kepada Allah. Di tempat perbelanjaan juga ingat kepada Allah. Itu orang yang bertakwa. Ya. Wa an yudhkara fala yunsa. Yang ketiga apa? Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa an yushkara fala yukfar. Orang yang benar-benar bertakwa itu adalah apa? Orang yang senantiasa bersyukur dan tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan apapun yang Allah berikan kepadanya dan tidak kufur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini orang yang sebenar-benar orang yang bertakwa. Artinya apa? Dari 3 poin ini berarti apa? Zikir menjadi karakteristik yang sangat menempel pada orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau kita ingin membuahkan Ramadan kita, nanti membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk kita sama-sama mengisi hari-hari kita, waktu-waktu kita terkhusus di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak zikir. Zikir ini Bapak Ibu sekalian amalan ringan. Bisa kita lakukan semuanya. Bisa kita lakukan di saat apapun, dalam kondisi apapun. Baik sambil berdiri, berkendara, duduk, bahkan berbaring. Bisa kita lakukan. Maka apa? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal, yang bertemu dengan bulan Ramadan, sementara apa? Banyak waktu yang bisa kita isi dengan berzikir, namun tidak kita isi dengan berzikir. Karena itu bagian dari ketakwaan kepada Allah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang keempat yang bisa kita upayakan untuk bisa membuahkan Ramadan kita ini ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau Ramadan kita ini bisa membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Terus memperhatikan kondisi hati. Ini hal yang keempat. Agar kita dengan izin Allah bisa menjadikan Ramadan kita membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Kita perlu terus-menerus memperhatikan kondisi hati kita. Nah, Ustadz, apa hubungannya takwa dengan hati? Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna." Dulu Baginda Rasul pernah menjelaskan bahwa takwa itu di mana? Di hati. Ya, artinya apa? Bukan berarti takwa itu hanya terbatas di hati, tapi apa? Di antara hal penting dalam urusan ketakwaan adalah bagaimana kita bisa senantiasa mengecek kondisi hati kita. Artinya apa? Orang yang bertakwa itu tidak hanya fokus kepada amalan-amalan zahir saja. Tapi apa? Dia juga mengimbangi dengan memperhatikan amalan-amalan batin. Yang itu awal. Maka sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahliyah dalam bahasa Arab. Apa itu tahliyah? Tahliyah itu adalah mengosongkan dan membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Yang kedua, tahliyah. Apa itu tahliyah? Setelah kita membersihkan, mengosongkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, yang kedua apa? Tahliyah. Kita hiasi hati kita dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Agar menjadi pribadi yang bertakwa, kita harus sering-sering mengecek kondisi hati kita. Apakah di bulan Ramadan ini kita masih senang membenci orang lain? Apakah di bulan Ramadan ini hati kita masih suka hasad, dengki kepada orang lain? Apakah Ramadan ini hati kita masih terjangkit penyakit ujub dengan ibadah yang kita lakukan? Apakah hati kita
masih sombong, meremehkan orang lain. Ini penyakit-penyakit hati. Ya bisa jadi yang kita khawatirkan penyebab seseorang kok tidak menjadi orang yang bertakwa setelah datangnya Ramadan, setelah melewatinya Ramadan. Karena apa? Karena selama Ramadan dia hanya fokus pada amalan-amalan zahir saja. Tidak memperhatikan amalan batinnya. Padahal apa? Hati, batin ini Bapak Ibu sekalian, itu perannya luar biasa. Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala fa inna fil jasadil mudghah. Ketahuilah sesungguhnya apa? Dalam diri seseorang itu ada sekerat daging. Wa idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila baik maka akan baik seluruh anggota tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau buruk maka akan buruk juga seluruh anggota tubuhnya dan perbuatannya. Apa itu? Ala wahyal qalbu, hati. Jadi kalau orang memiliki hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati, kemudian dia hiasi dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan nampak dalam zahirnya. Aura kebaikannya itu akan nampak. Tapi sebaliknya kalau orang hanya fokus pada amalan-amalan zahir, sementara hatinya tidak bersih, itu apa? Juga akan berdampak kepada zahirnya, perilakunya, dan lain sebagainya. Maka begitu sulit seseorang itu kalau seandainya menginginkan jadi orang yang bertakwa, tapi tidak memperhatikan kondisi hatinya. Karena apa? Tadi baginda Rasul mengatakan apa? At-taqwa hahuna. Takwa itu bermula dari apa? Dari hati kita. Maka Ramadan ini sisa kurang lebih 15 hari ke depan atau 14 hari ke depan, Bapak Ibu sekalian. Ini mari sembari kita memperbanyak amalan-amalan yang zahir, dari baca Quran, sedekah, puasa, tarawih, zikir. Kita juga apa? Sering-sering mengecek hati kita. Masihkah kita membenci saudara kita, memusuhi saudara kita, ria, ujub, sombong, dengki, iri, dan lain sebagainya. Bersihkan. Kemudian apa? Kita isi dengan keikhlasan. Kita isi dengan ketawaduan. Kita isi dengan apa? Khauf, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan apa? Roja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hal tersebut kita bisa apa? Menjadi pribadi yang bertakwa setelah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Hal yang kelima. Tadi ada berapa, Bu? Ada yang keempat ya, kelima. Semuanya ada berapa tadi? Ada 7. Oh, masih cukup waktunya ya. Insya Allah berarti ada 3 lagi ya. Yang kelima, agar kita bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita berbuah takwa adalah apa? Yang kelima, menguatkan iman kepada hari akhir. Menguatkan iman kepada akhirat. Ini hal selanjutnya yang perlu kita upayakan agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah, yang mudah dan ringan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dan juga bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena orang yang kemudian menjadikan akhirat orientasi kehidupannya di dunia, itu apa? Tentunya dia pasti akan fokus bagaimana kelak akhiratnya selamat, bagaimana kelak akhiratnya bahagia. Nah, itu tidak akan mungkin bisa dia dapatkan dan dia wujudkan kecuali dengan apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kuatkan iman kita ini kepada hari akhirat. Sampai kapan? Sampai kita benar-benar dimanapun, apapun dan kapanpun dan bagaimanapun aktivitas kita di dunia ini, semuanya kita ukur. Ini kira-kira saya lakukan membahayakan akhirat saya enggak? Kalau membahayakan akhirat saya, meskipun menguntungkan dunia, akan saya tinggalkan. Itu orang yang bertakwa. Adalah apa? Karena dia menguatkan iman kepada hari akhir. Dengan penuh keyakinan bahwa apa? Seindah apapun dunia, senyaman apapun dunia, sebanyak apapun dunia ini, mau tidak mau pasti akan dia tinggalkan. Betapa meruginya orang, betapa anehnya seseorang kalau seandainya dia tahu sesuatu yang dia miliki pasti akan dia tinggalkan, tapi dia pertahankan, sementara apa? Dia melupakan sesuatu yang kekal ketika di akhirat.
itu apa? Akan senantiasa mengorientasikan akhirat dalam kehidupan di dunianya ini. Puasa, sedekah, zakat, menolong orang lain dan lain sebagainya. Kenapa dia lakukan? Karena apa? Karena dia ingin selamat kelak di akhirat. Karena dia ingin bahagia kelak di akhirat, bukan karena dunia. Karena kalau orang itu beramal hanya karena dunia, itu nggak tahan lama. Bahkan seringkali apa? Seringkali orang yang beramal karena dunia itu apa? Ujung-ujungnya akan nantinya kehidupannya. Maka jangan sampai kita beramal apa di bulan Ramadan ini, bulan yang seharusnya kita panen pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik dari siang maupun di malam harinya, di siang maupun malam harinya. Dengan cara apa? Yuk, jadikan keimanan kita kepada hari akhir itu jadi motivasi bagi kita dan menguatkan kita untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena orang yang kuat keyakinannya akan adanya hari kiamat, akan adanya hari akhir, akan adanya akhirat setelah dunia ini, itu apa? Akan menjadi ringan untuk beramal, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Makanya di banyak hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dawaifahu, misalnya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, apa kata baginda Rasul? Falyukrim dawaifahu, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Artinya apa? Baginda Rasul tahu kalau orang itu benar-benar yakin pada hari akhirat, yakin kepada Allah, itu akan ringan memuliakan tamu. Karena apa? Dia ingin mendapatkan pahala dari Allah dan dapat kebahagiaan di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau orang nggak percaya kepada Allah, nggak percaya dengan hari akhir, nggak tertarik untuk memuliakan tamu, berat untuk bisa memuliakan tamu. Tapi sebaliknya, orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman pada hari akhir akan ringan untuk beramal saleh. Hadis lain baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut. Kata baginda Rasul, siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, maka hendaknya dia berbicara kebaikan atau diam. Diam ini bagi orang yang senang ngomong berat. Ya enggak, apalagi ibu-ibu kan. Ibu-ibu itu kan fitrahnya memang lebih banyak ngomongnya dibandingkan bapak-bapak gitu ya. Meskipun ada juga ibu-ibu yang nggak banyak ngomong ya. Tapi umumnya ibu-ibu itu sebenarnya ngomong gitu ya. Nah, orang yang beriman kepada hari akhirat ketika dia ngomong, itu dia lihat omongannya ini mendatangkan kebaikan atau tidak. Ya. Kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia pastikan ketika dia ngomong itu mendatangkan kebaikan. Kalau tidak, dia lebih baik memilih untuk diam. Nah, artinya apa? Yang tadinya berat untuk meninggalkan ngomong itu menjadi ringan. Kapan? Kalau dia kuatkan dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir dan membayangkan bagaimana nasibnya kelak di hari kiamat. Yang hari kiamat itu kalau dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, jangan bayangkan nanti hari kiamat itu 10 tahun lagi atau 20 tahun ke depan lagi, jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala membahasakan hari kiamat itu dekat. Coba dicek dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah lalu, melihat hari-hari kita telah lalu, baik sebelum Ramadan atau 14 hari Ramadan yang telah kita lalui. Untuk apa? Untuk kita evaluasi. Untuk apa kita evaluasi? Lihat untuk hari esok. Untuk hari esok. Tafsir para ulama, makna hari esok itu adalah apa? Kiamat, hari akhir, hari akhirat. Artinya apa? Allah memerintahkan kita menggambarkan bahwa hari akhirat itu besok. Ya, kiamat itu besok, jangan nunggu. Ya, karena kan belum tentu. Kalaupun besok nggak jadi hari kiamat yang menghancurkan alam semesta ini, tapi kan ada kiamat sugro, kiamat kecil. Apa itu? Kematian.
yang bisa datang kapan saja, jangan nggak perlu nunggu besok. Ya enggak? Kalau kita bayangkan ini Bapak Ibu sekalian sebagaimana yang Allah perintahkan, kalau kita bayangkan bagaimana nanti nasib kita di hari kiamat, itu akan menjadikan ringan untuk kita laksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Yang keenam, agar kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan Ramadan kita membuahkan ketakwaan kepada Allah adalah apa? Beristighfar dan bertaubat setiap kali melakukan kemaksiatan dan dosa. Beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap kali melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya orang yang bertakwa itu bukan berarti dia tidak akan bermaksiat dalam kehidupannya. Ya, sekali lagi, orang yang bertakwa itu bukan berarti apa? Dia tidak akan pernah bermaksiat dalam kehidupannya. Karena yang tidak pernah bermaksiat makhluk Allah hanya siapa? Malaikat. Selain malaikat, selagi dia masih manusia, pasti pernah berbuat salah dan berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Allah jadikan seperti itu? Agar dia senantiasa kembali kepada Allah, agar senantiasa ingat kepada Allah, agar senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita kemudian bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, setiap kali kita melanggar aturan Allah, tahu Ramadan nggak boleh berbicara yang nggak baik, kok kita ucapkan. Tahu kita dilarang untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kok kita lihat. Tahu kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kok kita lakukan. Maka ketika itu segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hal tersebut Allah kabarkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-135. Tadi sudah kita sebutkan di ayat yang pertamanya ya, dua ayat sebelumnya. 133. Ya. Nah, di ayat ke-135-nya itu Allah jelaskan siapa sih orang-orang yang bertakwa yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-135, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang bertakwa itu di antara karakternya adalah seperti apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Adalah orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, waliyadzubillah, aw zalamu anfusahum, mereka menzalimi diri mereka dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang bermaksiat itu Bapak Ibu sekalian, hakikatnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena ketika dia bermaksiat berarti dia sedang memantaskan dirinya untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Apa kata Allah? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim. Ketika mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kok saya lakukan lagi perbuatan dosa itu? Saya tahu itu dilarang, kok saya lakukan? Ampuni aku ya Allah. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingat, orang yang bertakwa itu ketika dia berbuat dosa dan kemaksiatan dia akan segera bertaubat, segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti dia terus-menerus berbuat kemaksiatan kepada Allah. Makanya kata Allah, walam yusirru ala ma fa'alu. Orang yang bertakwa itu tidak akan mungkin berulang-ulang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau bermaksiat 1 kali, 2 kali, dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Dan juga apa? Tidak akan mengulangi lagi. Artinya apa? Orang yang bertakwa nggak akan mungkin mengulang-ulangi perbuatan maksiat dan dosa yang pernah dia lakukan. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti di bulan Ramadan ini yuk kita mengingat lagi perbuatan dosa yang begitu banyak kita lakukan. Jangan katakan kita nggak ada berbuat dosa. Begitu banyak, saya dan ibu sekalian begitu banyak perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka apa? Bulan Ramadan yang seharusnya merupakan bulan ampunan ini menjadi wasilah agar Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa kita dengan apa? Memperbanyak istighfar kepada Allah. Banyak minta ampun kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal tersebut merupakan salah satu karakternya orang-orang yang bertakwa. Yang terakhir, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menjadikan Ramadan kita dengan izin Allah membuahkan ketakwaan kepada Allah adalah apa? Banyak berdoa memohon ketakwaan kepada Allah. Banyak berdoa memohon ketakwaan kepada Allah. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena meskipun saat ini kita sudah mengetahui hal-hal yang membantu kita untuk bisa menjadi pribadi yang bertakwa setelah kita bertemu dengan bulan Ramadan ini, tapi tidak ada jaminan kita bisa menjadi orang yang bertakwa atau tidak. Ya, tidak ada jaminan. Ya. Karena apa? Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pun seorang nabi, seorang rasul, bahkan seorang nabi dan rasul yang terbaik itu apa? Pun juga mengajarkan kita untuk bermohon kepada Allah ketakwaan dalam diri kita. Artinya apa? Ternyata takwa itu setelah kita upayakan enggak otomatis kita dapatkan. Enggak otomatis mesti kita pasti akan dapatkan. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita terus minta kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan yang doa-doa kita insya Allah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat ya, sehebat apapun kita, seperti apapun kita mempersiapkan segala sesuatu, tetap kita tidak bisa mewujudkan kebaikan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya mungkin ibu-ibu atau yang bisa sudah mendengarnya, tapi yang belum mungkin bisa dicatat. Doanya bagaimana? Allahumma ati. Allahumma ati. Kita tulis ya. Allahumma ati. Sudah? Nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha anta waliyuha wa maulaha. Apa artinya? Allahumma ati, ya Allah berikan kepadaku, Allahumma ati nafsi, ya Allah berikan kepada jiwaku taqwaha, ketakwaannya. Artinya apa? Kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku ini pribadi bertakwa kepadamu ya Allah, khususnya setelah bertemu dengan bulan Ramadan ini. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikan jiwaku ini ya Allah, dan engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwaku ini. Anta waliyuha wa maulaha, dan engkau sebaik-baik yang memelihara jiwa ini dan juga menjaga jiwa ini. Nah, ini doa yang perlu kita tambahkan dalam list doa-doa kita khususnya di bulan Ramadan ini agar kita menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kedua yang diajarkan oleh baginda Rasul untuk memohon ketakwaan adalah apa? Allahumma inni, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa
wal ghina, wal afafa wal ghina. Artinya apa? Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'alukal huda, memohon kepadamu petunjuk. Petunjuk di sini baik petunjuk ilmu yang mengarahkan kita kebaikan atau hidayah taufik yang meringankan kita, memudahkan kita untuk melaksanakan ilmu kebaikan yang sudah kita ketahui. Wattuqa, aku juga meminta kepadamu ya Allah ketakwaan. Wal afaf, aku juga meminta kepadamu penjagaan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ghina, dan aku meminta kepadamu ya Allah kecukupan, kekayaan. Al ghina artinya apa? Kaya. Kaya itu artinya apa? Enggak butuh orang lain. Ya, hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa ini mari Bapak Ibu sekalian di akhir majelis kita ini kita baca doa ini terlebih dahulu dengan harapan mudah-mudahan dua doa ini menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita berbuah takwa. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma amin. Silakan dihafal. Yang sudah hafal diperbanyak baca. Yang belum hafal dibaca terus, nanti lama-lama hafal insyaallah. Ya, enggak perlu menghafal, dibaca aja terus, lama-lama nanti hafal. Nanti kalau menghafal kebanyakan, aduh saat saya sudah susah menghafal, nah, itu enggak usah dihafal, dibaca terus ulang-ulang, nanti insyaallah hafal sendiri. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kurang lebih ya 7 hal yang bisa kita upayakan ya agar Ramadan kita bisa berbuat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan saat ini, tahun ini yang Allah perkenankan kita berjumpa dengannya bisa membuahkan ketakwaan setelah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah mohon ampun. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang ingin disampaikan, ditambahkan, ditanyakan, kami persilahkan. Baik,